Kitab Ayyuhal Walad adalah karya monumental Imam Al-Ghazali yang memuat kumpulan nasihat dan bimbingan Imam Al-Ghazali kepada seorang murid seniornya. Ia merupakan panduan ilmu dan amal bagi anak didik dalam menuntut ilmu, sekaligus pedoman bagi para guru dalam membentuk kader-kader ulama Rabbani. Buku ini mendapat sambutan luar biasa di kalangan umat Islam di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa besar dunia, di antaranya bahasa Jerman, Perancis, Inggris, Spanyol, Turki, dan Indonesia. Buku Wahai Santriku ini merupakan syarah pertama dalam bahasa Indonesia atas risalah Ayyuhal Walad. Buku ini disusun dengan merujuk kepada induk kitab-kitab tafsir, syarah hadis, sirah, tarikh, biografi tokoh, akhlak, dan tasawuf sunni. Wahai Santriku, miliki sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspire yang dimuliakan Allah. Ketika Rasulullah ditanya tentang Ayul Mukminina Akyas, siapakah orang mukmin yang paling cerdas, maka Rasul mengatakan ahsanuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanum lima ba'du istidadan. Yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk hidup sesudah mati. Jawaban ini menunjukkan kepada kita bahwa perpaduan antara kecerdasan dan keimanan adalah tentang bagaimana nasib di masa depan. Seorang mukmin adalah orang yang mengimani hari akhir, yang tahu bahwa nilai akhirat jauh lebih tinggi, lebih abadi daripada di dunia. Madunya fil akhirah, kata Rasulullah. Dunia itu tidak ada nilainya bagi akhirat. Tidak ada nilainya. Maka diceritakan akan didatangkan di hadapan Allah seorang laki-laki yang di dunianya adalah orang paling nikmat, min ahlin nar, tetapi dia calon penghuni neraka. Kemudian dicelupkanlah dia ke neraka 1 kali celupan dan ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan, keindahan, dan apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah saya belum pernah sama sekali melihat kenikmatan, merasakan kenikmatan dan melihat keindahan. Setelah itu didatangkan di hadapan Allah seorang laki-laki yang paling menderita di dunia, tetapi dia calon penghuni surga. Kemudian dia dicelupkan ke surga 1 celupan dan ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah melihat penderitaan dan apakah kamu pernah merasakan kesakitan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah saya belum pernah melihat dan merasakan penderitaan dan kesakitan. Anda bisa bayangkan bagaimana manusia yang sepanjang hidupnya penuh dengan kenikmatan, semua rasa itu hilang dan lupa ketika bertemu dengan sakitnya neraka hanya dengan 1 celupan. Dan bagaimana seorang manusia yang merasakan penderitaan seumur hidup dan itu hilang rasanya begitu dia merasakan surga 1 kali celupan. Betapa tidak berharganya dunia di level ini. Maka Rasul kemudian membuat pembanding. Mithul ladzi ahadukum isma'u fil yam falyanzur bimadza yarji'. Maka kalaupun mau dibandingkan, bandingannya seperti seseorang yang memasukkan jarinya ke dalam laut kemudian menarik kembali jari itu, maka lihatlah berapa yang dia bawa. Anda bisa bayangkan kenikmatan dunia itu hanya sekitar 2 atau 3 tetes air yang kita peroleh setelah jari kita masukkan ke laut, dan air laut sisanya adalah akhirat. Sangat-sangat tidak bernilai. Karena itu siapa orang yang paling cerdas? Yang paling banyak mengingat mati. Karena orang paling banyak mengingat mati berarti adalah orang yang sadar waktu hidupnya tidak lama dan dia akan menggunakan sebaik-baik amal untuk mengisi hidup yang tersisa. Kemudian yang kedua adalah ahsanum lima ba'du istidadan, yang paling baik persiapannya untuk hidup sudah mati, berarti dia akan menata hidupnya untuk melakukan amal-amal terpilih. Karena pada dasarnya hidupnya adalah memilih amal, tapi tidak semua amal itu baik dan tepat. Nah, orang yang
memikirkan nasib di akhirat nanti, kemudian melakukan amal-amal persiapan untuk hidup sudah matinya, ini adalah manusia yang paling cerdas. Berarti kecerdasan seorang mukmin adalah seberapa dia peduli terhadap nasibnya di akhirat nanti. Nah, kalau ini kita bawa dalam konsep keluarga, maka dalam berkeluarga kita juga harus berpikir jauh ke depan. Jadi bagaimana kita memilih calon istri atau calon suami bukan hanya karena tertarik secara fisik, membayangkan gairah di atas ranjang, tapi kita melupakan fakta bahwa istri kita adalah calon ibu bagi anak-anak kita. Suami kita adalah calon ayah bagi anak-anak kita. Jadi kadang-kadang kita tidak berpikir menikah untuk diri sendiri. Asal saya suka, asal saya cinta, tapi saya tidak peduli bagaimana istri saya nanti tidak bisa menjadi ibu bagi anak-anak saya. Atau suami saya nanti ternyata nggak bisa jadi bapak bagi anak-anak saya. Ingat bahwa anak-anak yang soleh itu merupakan pengaruh dari didikan kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah akan merubah fitrah ini menjadi Majusi, Yahudi, atau Nasrani. Artinya bahwa pengaruh dari kedua orang tua sangat besar. Jadi kalau ada orang yang menikah tidak memikirkan bagaimana peran pasangannya dalam mendidik anak-anak mereka nanti, ini orang-orang yang egois, orang-orang yang cuma berpikir pernikahan hari ini tapi tidak berpikir untuk jauh ke depan. Karena itu maka dalam menghadapi konflik-konflik rumah tangga pun, salah satu pertimbangan kita untuk memilih solusi adalah bagaimana kira-kira akibatnya ke depan. Kenapa? Karena banyak solusi-solusi konflik yang kita kira baik. Tapi setelah kita jalani ke depannya, ternyata itu tidak baik. Karena itu maka jaminan untuk mendapatkan solusi terbaik ke depan adalah interaksi kita dengan syariat atau dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam satu masalah, farudduhu illahi wa rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, kembalikanlah kepada Quran dan hadis. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Mengembalikan masalah kepada syariat inilah yang khairun, yang baik, wa ahsanu ta'wila, dan akan memberikan kebaikan di akhirnya. Jadi bukan hanya sekedar baik hari ini, tetapi baik yang terus akan kita syukuri dan kita tidak pernah menyesal ketika menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga kita dengan kembali kepada syariat. Jadi hari ini tema kita adalah berpikir jauh ke depan. Bagaimana ketika kita menjalani sebuah pernikahan, menghadapi banyak masalah, kita berpikir untuk mengalihkan kepada syariat dan kita berpikir akibatnya ke depan. Apakah nanti saya akan bisa masuk surga dengan perilaku saya ini atau tidak? Karena banyak kita temukan ada rumah tangga yang bermasalah, mereka bertahan meskipun tidak ada jaminan akhiratnya. Seorang istri yang suaminya selingkuh, tidak dinafkahi dalam jangka waktu yang lama, atau mendapatkan KDRT, seringkali berpikir untuk terus menjalankan pernikahan itu. Padahal belum tentu pernikahan itu akan membawa kebaikan bagi akhiratnya nanti. Maka kecerdasan kita sebagai seorang mukmin ditentukan oleh seberapa kita peduli kepada nasib kita di akhirat nanti dan seberapa banyak persiapan yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.